Baik, kita akan melanjutkan sampling plan penerimaan. Kali ini terkait dengan bagaimana kita merancang untuk double sampling plan. Kalau video sebelumnya, video penjelasan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana sampling dilakukan cuma sekali saja atau disebut sebagai single sampling plan atau SSP. Maka yang kali ini kita lakukan double sampling plan. Jadi pengambilan sampel sebanyak 2 kali. Dengan demikian, maka kita akan mengenal istilah yang kita sebut sebagai N1 dan N2. N1 dan N2, jadi ini adalah sampel yang diambil pada pengambilan pertama, kemudian N2 itu adalah sampel yang diambil pada pengambilan kedua. Nah, N2-nya sampel kedua, ya, disimbol sebagai N2. Di dalam double sampling plan, DSP, ada dua kemungkinan, dua pilihan. Apakah N2-nya sama dengan N1, kita mengambil sampel yang sama banyaknya dengan sampel yang sama banyaknya antara pengambilan pertama dan kedua. Atau N2 dua kali dari N1, di mana pengambilan sampel kedua lebih banyak daripada pengambilan sampel pertama. Ini pilihan, ya. Ini pilihan. Apakah tergantung pihak perusahaan mana yang diinginkan. Apakah kesempatan DSP seolah-olah memberikan kesempatan kedua kepada supplier yang menyuplai barang ke kita, ketika inspeksinya dirasakan kualitasnya kurang bagus, dirasakan lotnya kurang bagus, sebelum di reject, diberi kesempatan kedua. Nah, pada saat pengambilan sampel kedua, apakah sampel kedua ini sama banyaknya dengan sampel pertama atau dua kali lebih banyak? Itu pilihan, ya. Kalau di perkuliahan, maka informasi itu bisa diketahui dalam soal. Selain ada N1 dan N2, kita juga mengenal ada bilangan penerimaan, karena dua kali maka ada bilangan penerimaan di sampel pertama dan bilangan penerimaan di sampel kedua. Kita coba lihat ilustrasi berikut ini. Ya, ilustrasi berikut ini. Di sini diketahui bahwa hasil perancangannya adalah N1 sebanyak 50 dan N2 sebanyak 2 kali dari N1, berarti N2 sebanyak 100. Lalu C1 dan C2-nya 1 dan 3. Bagaimana angka ini didapatkan? Angka ini akan didapatkan jika nanti kita menggunakan military standard atau nomograph. Sayangnya nomograph tidak disediakan untuk double single plan. Ya, kita akan menggunakan langsung military standard. Kalau sebelumnya itu masih ada lagi metode yang disebut dengan metode groups, ya. Hanya kali ini tidak dibahas metode groups karena perhitungannya rada susah dan cukup panjang, agak complicated, jadi tidak praktis digunakan di dunia industri. Nah, misal hasil rancangan kita adalah seperti ini, N1 dan N2, C1 dan C2. Maka cara bacanya adalah ketika lot barang datang dengan ukuran N, maka kita akan mengambil barang dari lot tersebut sebanyak N1 50. Dari N1 50 unit, kita akan memeriksa berapa banyaknya jumlah cacat. Jika cacatnya itu di bawah bilangan penerimaan atau jika cacatnya di bawah C1, di mana C1-nya adalah 1, jadi angka ini dimasukkan ke sini, ya. Masukkan ke sini. Jika pada sampling pertama ditemukan cacatnya 1 atau 0, kita accept. Kalau ditemukan cacatnya lebih dari bilangan penerimaan 2, di mana bilangan penerimaan 2 ini adalah 3. Jika cacat kita lebih besar daripada 3, artinya 4, 5, dan seterusnya, maka kita akan mereject lot tersebut. Ya. Jadi kalau bisa saya tuliskan di sini, D1 sama dengan kurung kurawa ini 01. Himpunan bagiannya. Kemudian kalau yang
reject ini adalah D1-nya. Dikatakan D1 adalah jumlah cacat yang diambil dan ditemukan, jumlah cacat yang ditemukan pada pengambilan sampel pertama. D1 lebih besar daripada 3, berarti 4, 5, dan seterusnya. Sampai 50 ya kemungkinan. Nah, antara accept dan reject terdapat daerah abu-abu ya. Apa yang terjadi jika D1 kita di sini di antara 1 dan 3. Jadi D1 jika ditemukan cacat 2 dan 3 tidak ada keputusan apakah kita accept atau reject. Nah, pada saat kondisi inilah kita sebut sebagai daerah abu-abu atau kesempatan kedua kepada lot yang kita inspeksi sebelum kita mengambil keputusan. Ya. Nah, jika ini yang terjadi, maka kita akan mengambil sampel yang kedua, yaitu sebanyak N2 2 kali dari N1. Jadi kelihatan di sini. Kita akan mengambil 100 biji lagi. 100 unit lagi kita inspeksi. Ketika kita inspeksi, di sini keputusannya hanya 2, accept atau reject. Sudah tidak ada daerah abu-abu lagi. Kalau daerah abu-abu, maka itu kita sebut sebagai multiple sampling plan. Lebih dari 2 kali. Kalau double sampling plan, kedua kali sudah harus ngambil kesimpulan. Kalau single sampling plan, 1 kali sudah harus ngambil kesimpulan atau keputusan. Nah, pada saat pengambilan kedua sebanyak 100, kita temukan jumlah cacatnya disebut sebagai D2. Nah, kapan kita akan menolak dan menerima lot? Jika, perhatikan di sini, jika jumlah total cacat dari pengambilan 1 dan 2 itu lebih kecil daripada bilangan penerimaan C2. Ya. Jadi angkanya dituliskan di sini, C2-nya ini dituliskan di sini. Ya. Yang harus Anda perhatikan adalah di sini adalah jumlah total cacatnya, bukan D2 saja, tapi D1 tambah D2. Nah, ini adalah cara menginterpretasikan sampling plan yang sudah didapatkan. Nanti pola berpikir ini akan kita gunakan untuk sebagai dasar perhitungan probabilitas penerimaan suatu lot. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode yang sama, Military Standard 105E, untuk merancang sampling plan DSP. Ya, contoh soalnya sama dengan SSP, karena untuk kriteria yang sama, apakah kriteria lot, AQL, dan tingkat inspeksi yang sama, sebenarnya kita bisa merancang sampling plan baik untuk SSP maupun DSP. Kalau Anda sudah melihat video penjelasan sebelumnya, maka pola penggunaan militer standar 105E untuk DSP itu sama persis dengan SSP. Kita akan mencari dulu kode huruf dan kita akan melihat tabel yang relevan. Ya. Kode hurufnya sekedar mengingatkan N2000 AQL 0,65%, tingkat inspeksi umum 2, kita akan mendapatkan kode sebagai berikut. Ya, ini tabel ini akan dipakai untuk semua perancangan, apakah SSP, DSP, atau MSP. Ya, lot kita berada di yang atas ini 1201 sampai 3200 kita tarik. Kemudian kita pilih General Inspection level 2. Default-nya adalah ini, maka kodenya adalah K. Ya. Setelah kita mendapatkan kode K, maka kita bukalah tabel militer standar untuk DSP. Anda diminta untuk merancang untuk DSP untuk kondisi normal, ketat, dan longgar. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa penggunaan militer standar 105 itu ada aturan switching-nya. Artinya gini, kita akan starting point dari kondisi normal. Jika terjadi peningkatan performa atau kinerja dari supplier, kita akan longgarkan inspeksi kita. Tapi kebalikannya, ketika terjadi penurunan performa dari supplier kita akan perketat. Jadi kondisi normal akan berpindah ke Titan.
Ya, aturan switchingnya sudah disampaikan pada pada video penjelasan sebelumnya. Sekarang kita akan, Anda bisa membuka tabel di militer standar yang ada bisa download dari ULS ya. Jadi di ULS itu ditampilkan yang jelas ya. Bu Yeni juga memiliki tabel military standar 105E versi yang asli, punyanya militer ya, punyanya militer, tapi tulisannya kecil-kecil sehingga untuk membaca angkanya kurang jelas. Jadi yang bisa diunduh dari ULS itu adalah tabel yang sudah dibuat oleh someone else yang tinggal kita pakai lagi. Ya, seperti ini bentuknya. Oke, ini adalah military standard yang tadi Bu Yeni katakan bahwa punyanya militer Amerika, United States of America, yang dipakai untuk menginspeksi senjata mereka. Di sini Anda akan melihat table of contents-nya dari single sampling plan sampai ke multiple sampling plan, baik untuk kondisi normal, tighten atau reduce ya. Hanya saja kalau kita scroll down ke bawah, lihatlah tulisannya terlalu kecil sehingga sulit dibaca. Sehingga kita akan menggunakan tabel militer standar yang sudah dibuat oleh seseorang yang lebih jelas lagi. Ini akan menunjukkan sebagai berikut ya, yang ini ya. Jadi sekarang kita akan membuka tabel militer standar untuk double sampling plan kondisi normal. Ya ini. Double sampling plan kondisi normal. Tadi kita mendapatkan kodenya adalah K ya. K, saya akan gambar garis lurus K. K yang ini kita tarik, kemudian kita butuh AQL, kita butuh AQL 0, saya under dulu. Ini ya, AQL 0,65% ya yang ini. Sehingga nanti inilah yang akan kita gunakan, perencanaan samplingnya yang akan kita gunakan. Cara bacanya seperti apa? Cara bacanya yang dicentang silang itu adalah nilai reject-nya, ya, reject number-nya, sedangkan yang dicentang checklist itu adalah acceptance number-nya, Ya, kita dapatkan di sana. Silakan ditulis untuk acceptance number pada sampling pertama itu 0, acceptance number pada sampling kedua itu 3, reject number pada sampel pertama 3, dan reject number pada sampel kedua 4. Kemudian jumlah sampelnya, Anda bisa memilih N2 sama dengan N1 atau N2 2 kali dari N1 ya. Oke. Nah, kita akan mencoba membuat pohon sampling penerimaan atau decision tree dari sampling penerima ini supaya lebih gampang dinalar saja, lebih visual saja. Ya, hasilnya adalah bisa dilihat. Kita akan kembali ke slide ya. Kita akan kembali ke slide. Oke, nah inilah yang didapatkan tadi. Ditulis ulang di sini ya. N1 ini N2 beserta acceptance number dan reject number-nya ya. Bisa sih kita membuat uraian sampling plan seperti yang dituliskan di ini ya, di slide ini. Tapi kita akan mencoba membuat pohon ya, bisa saja kita menulis dengan kata-kata, tapi hanya akan mempermudah kita coba menggambar decision tree dari sampling plan ini. Ya, kita punya lot ukuran N 2000, kemudian lot tersebut datang, kita inspeksi
kita inspeksi, kita ngambil sampel yang pertama, yaitu sebanyak N1. N1 sebanyak berapa? Ya, 80. Kemudian pada saat pengambilan sampel yang pertama, N1 sama dengan 80, ada 3 kemungkinan jawaban. Yang pertama adalah kita akan meng-accept. Kapan kita akan meng-accept? Kita akan menerima lot jika cacat D1 kita lebih kecil sama dengan acceptance number. Acceptance number kita adalah acceptance 1 ya, di mana nilainya adalah 0 ya. Jadi kita akan memasukkan nilai di sini itu 0 ya. Begitu selanjutnya kita akan menolak lot dan lot akan berlanjut ke sampel kedua. Kita akan coba gambarkan dengan hasil, coba Anda gambarkan nanti bisa di cross check dengan jawaban Bu. Ini adalah kondisi pada saat kita reject ya. Pada saat kita reject, D1 kita lebih besar sama dengan reject number ya. Cara penulisannya agak berbeda dengan contoh sebelumnya karena di sini itu sudah langsung diketahui acceptance dan reject number-nya per sampel. Kalau contoh sebelumnya yang diketahui cuma C1 dan C2, bilangan penerimaan 1 dan bilangan penerimaan 2 ya. Nah, jangan bingung ya. Jadi kalau yang diketahui di sini adalah reject number, maka angka reject number itu adalah jika jumlah cacat sama dengan reject number berarti sudah harus ditolak ya. Nah, hasilnya adalah kita akan mereject pada saat kondisi cacat pada pengambilan sampel pertama itu lebih besar sama dengan 3 ya, lebih besar sama dengan 3. Maka ada kondisi abu-abu, di mana kondisi abu-abu itu terjadi pada saat D1 berada di antara nilai 0 dan 3 itu. Yaitu kita mengambil sampel yang kedua. Ya, pada saat D1 berada di antara nilai acceptance sampel 1 dan reject number 1, maka kita akan mengambil sampel kedua. Di sini kita menggunakan N2 sama dengan N1. Ya. Nah, pada saat di sampel kedua hanya ada 2 kemungkinan, apakah kita menerima atau mereject lot tersebut ya. Kita akan meng-accept pada saat lot kedua pada saat jumlah D1 tambah D2 ya. Jumlah total cacat lebih kecil sama dengan nilai acceptance number 2 yaitu 3. Begitu juga kita akan menolak lot pada saat jumlah D1 tambah D2 lebih besar sama dengan reject number 2, di mana reject number 2-nya adalah nilai 4. Seperti ini. Ya, sehingga Anda tahu di sini bahwa kapan terjadi pengambilan ke sampel kedua, itu hanya terjadi jika nilai D1 kita berada di antara nilai 1, 2. Karena kalau jumlah cacat pada D1 sama dengan 0, kita accept lot-nya. Jumlah D1, 3, dan seterusnya kita reject. Pada saat jumlah cacat pada sampel pertama antara 1 dan 2, kita baru melakukan pengambilan sampel yang kedua. Nah, pengambilan sampel yang kedua, kapan kita akan menerima? Jika jumlah cacat D1 tambah D2 lebih kecil sama dengan 3. Jadi kalau Bu Yeni bisa nulis di sini, kita hanya akan menerima accept di lot kedua jika D1 tambah D2 lebih kecil sama dengan 3. Ya.
maka ada dua kondisi. Ya, kondisinya hanya akan terjadi jika D1 antara 1 dan 2. Jika D1 sama dengan 1, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini, maka D2 maksimum 2. Ya. Jika kita sudah menemukan cacat pada pengambilan sampel pertama itu 1, pada pengambilan sampel yang pertama ini ya, jadi ini 1, maka D2-nya hanya ditolerir sebanyak 2. Ya, jadi kita inspeksi 80. Kalau sudah nemu cacat 2 biji, kita sudah bisa ngambil keputusan. Kalau kita menemukan cacat 2 biji, belum bisa mengambil keputusan. Tapi kalau kita menemukan lebih dari itu, kita sudah bisa mengambil keputusan. Ya. Lanjut lagi, kemungkinan yang kedua adalah pada saat D1 sama dengan 2. Maka D2 yang ditoleransi adalah kita masukkan angka 2 di dalam rumus. Kita masukkan 2 di dalam rumus, maka D2 yang ditoleransikan adalah 1. Masuknya di dalam masukkan ke dalam rumus itu ini. D2-nya kalau Bu ini masukkan ke D1-nya sama dengan 2, kita masukkan ke sini. Ya, ini 2. Kan berarti 2 tambah D2 lebih kecil sama dengan 3. Maka kalau kita pindahkan 2-nya di sini, kita akan mendapatkan persamaan ini, D2 maksimum 1. Ya. Jadi pada saat kita sudah ngambil sampel pertama 80, ketemu nih cacat 2. Belum bisa ngambil keputusan. Nggak bisa accept, juga nggak bisa reject. Ya. Lalu kita ngambil sampel kedua. Nah, sampel kedua itu cacatnya D2 hanya boleh ditolerir sampai maksimum 1. Kita inspeksi. 80 biji kita belum selesai inspeksi, sudah ketemu cacat 2. Ya. Di 2-nya sudah lebih dari 1. Nah, kita sudah bisa ngambil keputusan bahwa barang itu sudah boleh di-reject ya, karena nggak mungkin memenuhi kriteria accept. Maka inspeksi sudah bisa dihentikan. Ya. Jadi ini adalah kondisi yang terjadi untuk accepted pada lot kedua. Pada lot kedua. Pada sampel kedua. Proses acceptance pada sampel kedua. Ya. Pemahaman ini akan kita gunakan lagi pada saat kita mencoba mengestimasi probabilitas penerimaan suatu lot yang diinspeksi dengan menggunakan sampling plan tertentu. Nah, sekarang Bu Yeni kepingin kalian mencoba mencari sampling plan untuk kondisi ketat dan sampling plan untuk kondisi longgar dengan menggunakan kode K. Nah, kode K AQL 0,65%. Hasilnya bisa Anda cek di PowerPoint, tapi jangan dicek dulu, kerjakan dulu, nanti hasilnya baru dicek. Oke, ini adalah untuk kondisi ketat. Kondisi ketat, pada pembahasan OC curve kemarin, kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa untuk memperketat suatu sampling plan, kita bisa memilih dua. Apakah memperbanyak sampel atau memperkecil bilangan penerimaan. Tapi kalau kita diminta untuk memilih di antara memperbesar sampel atau memperkecil bilangan penerimaan, hanya bisa memilih salah satu, maka lebih baik kita memilih memperbesar sampel, ya, memperbesar sampel. Urutan keduanya adalah memperkecil bilangan penerimaan. Nah, kondisi ketat ini N-nya sama ya. Kode K menghasilkan N1 dan N2 yang sama. Berarti pengetatan sampling plan di sini itu adalah pengetatan bilangan penerimaan. Anda lihat di sana bilangan penerimaannya jadi lebih ketat. Kalau tadi 0 sama 3 ya, sekarang 0 sama 2, reject number-nya turun. Ya, kalau Anda gambar decision tree penerimaan, Anda akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Kita akan mereject jika cacat
sudah lebih dari sama dengan 2 ya. Angka ini ya. Kemudian kita hanya akan menerima jika cacatnya kurang dari sama dengan acceptance 1. Begitu seterusnya. Silakan dilihat ya. Untuk Titan inspection itu tidak terlalu problem ya. Itu tidak terlalu problem ya. Tidak ada adjustment apapun. Tapi untuk reduce agak spesial. Kita lihat di sini untuk reduce ya. Reduce ini hasil rancangannya adalah seperti ini ya. Jika Anda gambar pohon decision dari sampling plan ini, maka sebenarnya yang betul ini adalah yang di sini kan D1 ya. D1 tambah D2 lebih kecil sama dengan 0. Ya, ini tuliskan dulu. Pakai annotate. Harusnya yang betul itu D1 tambah D2 lebih kecil sama dengan 0. Ya. Tapi kita lihat ya, kita lihat di sini, biasanya antara acceptance number dan reject number, antara acceptance number dan reject number di sampling kedua itu selalu nilainya berdekatan, 3 dan 4. Ya. Kalau yang Titan tadi 1 dan 2, ya selalu selisih 1. Khusus untuk yang reduce ini agak beda. Ya. Reduce ini adalah 0 dan 4. Itu artinya apa? Artinya jika D1 tambah D2 lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0, maka kita akan me-accept lot, dan lot tetap kondisi longgar. Ya, karena bagus ya. Tetap kondisi longgar. Ya, harusnya decision-nya adalah seperti ini. D1 tambah D2 lebih kecil sama dengan acceptance number 2. Kemudian accept lot tetap kondisi longgar. Tapi D1 tambah D2 lebih kecil sama dengan 0 itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena pada saat lot 2, pada saat pengambilan lot 2, kita kan lihat di sini. D1-nya antara 0 dan 3. Jadi pada saat kita mengambil sampel kedua, sudah ada kondisi di mana D1 kita nilainya antara 1 dan 2. Ya. Cacatnya sudah ada 1 atau 2 pada sampel pertama. Maka nilai D1 tambah D2, nilai D1 tambah D2 yang di sini, ini tidak mungkin terjadi. Ya. Sehingga kita mengikuti decision tree, kita dapatnya yang D1 tambah D2 lebih besar sama dengan 4. Kita reject. Ya. Terus kalau kurang dari 4, ya kita accept. Kita accept, kemudian kita accept, lalu barang tetap kita terima, namun langsung kondisi inspeksinya yang tadinya longgar langsung berpindah ke normal. Ya. Nah, kalau kita lihat sampel pertama, pada saat longgar tidak boleh ada kondisi lot ditolak. Jika pada saat kondisi longgar ada satu kali saja lot ditolak, maka kita langsung switching ke normal. Ya, itu sebagai bentuk shock terapi kepada supplier. Sudah dilonggarin malah tidak menjaga reputasi ataupun performa. Ya. Sama pada sampel kedua, maka kondisi yang kita highlight ini tidak mungkin terjadi. Ini idealnya adalah seperti ini sesuai dengan decision tree-nya, tapi kondisi ini tidak mungkin terjadi. Maka tidak mungkin ada kondisi kita akan menerima lot dan tetap pada kondisi longgar. Yang ada adalah yang ini ya. Nah, hal yang menarik dari reduce inspection adalah
dua-duanya ya, selain melonggarkan, ya, dua-duanya Anda ya. Kalau dibandingkan dengan normal itu N1 sama N2-nya yang dilonggarin. Jadi jumlah sampelnya yang kita kurangi, tapi acceptance number-nya kelihatannya tidak mengalami perubahan. Ya, ada perubahan di sampel yang kedua. Ya, jadi pada saat pelonggaran, hal yang dilonggarkan itu adalah jumlah sampelnya yang diperkecil. Ya, kalau yang ini pada saat pengetatan jumlah sampelnya tetap, tapi angka atau bilangan penerimaan yang diketatin, ya. Oke? Nah, ini mengingatkan Anda kembali ya, aturan switching dari kondisi normal ke kondisi tighten or reduce, ya. Jadi kalau tadi dilihat, ternyata benar, dari normal kita berpindah ke longgar, ya, reduce. Jika memenuhi kondisi N, ya, kondisi 10 berturut-turut lot diterima baru boleh berpindah, kemudian disetujui oleh atasan, kemudian proses produksi dari supplier kita steady state. Tapi ketika reduce berpindah ke normal ini, yang pertama adalah pada saat lot ditolak. Tidak peduli pada saat lot ditolak pengambilan sampel pertama atau pengambilan sampel kedua. Pokoknya vonisnya ditolak, maka kondisi bisa langsung berpindah dari reduce ke normal. Ya, atau yang ini tadi yang kita bahas di allowed, meet neither the accept nor the reject criteria. Ya, tadi kan contoh soal tadi jika cacat D1 tambah D2 lebih kecil sama dengan 0, kita akan accept. Tapi kondisinya tidak memungkinkan karena D1 sudah bernilai 1 atau 2 cacat. Jadi kondisi itu tidak memungkinkan untuk terjadinya kondisi lot diterima. Ya, jadi pada saat sampel kedua lot masih berada di daerah abu-abu, maka lot tersebut diterima, tapi inspeksi berikutnya langsung switching dari longgar ke normal. Memang sengaja dibuat gitu untuk yang reduce, ya. Lalu yang ketiga dan keempat itu adalah irregular production atau other conditions foreign return to normal inspection, atau ada kondisi-kondisi tertentu yang misalkan atasan kita minta kembali ke normal, atau apa namanya berbagai hal ya yang kita rasa bahwa longgar tidak perlu diberikan lagi, dispensasi khusus tidak perlu diberikan lagi, seperti itu. Oke, berikutnya ya, sekali lagi kenapa kita mempelajari sampling plan, agar kita bisa membantu perusahaan tempat kita bekerja nantinya untuk merancang aktivitas inspeksi, ya, aktivitas inspeksi. Kebetulan semester ini ada bimbingan Bu Yeni yang berada di perusahaan pintu baja, ya, lagi mengevaluasi aktivitas inspeksi mereka. Nah, teori atau konsep yang terkait dengan sampling plan ini bisa diterapkan. Setelah kita membuat sampling penerimaan, sebenarnya kita bisa menggunakan semua informasi itu untuk memprediksi atau mengestimasi. Itu yang kita sebut sebagai OC curve, ya. Melihat seberapa ketat sampling plan yang kita buat, ya. Masih ingat kapan sampling plan dikatakan ketat? Jika OC curve-nya itu semakin terjal, ya, semakin terjal semakin bagus. Semakin landai semakin jelek karena semakin tidak sensitif. Kalau semakin terjal semakin sensitif, artinya cacat berubah sedikit saja di sumbu X, maka probabilitas penerima akan turun drastis. Ya, itu namanya ketat atau sensitif, ya. Jadi kalau Bu Yeni gambarkan misalkan yang merah ini adalah seperti ini, ya. Jadi kalau kita berada di persentase cacat poin A, ya. Kemudian kita bergeser saja ke poin B, Anda akan melihat probabilitas penerimaannya. Probabilitas penerimaan poin A kan tinggi, mendekati 1. Probabilitas cacat B mendekati malah 0,2. Jadi ini dikatakan jika satu sampling plan yang memiliki bentuk yang seterjal itu mendekati sampling plan OC curve ideal, itu berarti dia sangat sensitif. Artinya cacat
bergeser dari A ke B saja, probabilitasnya akan turun drastis ya. Jadi dia sangat mampu, sampling plan kita sangat mampu mendetek. Sampling plan kita sangat mampu mendetek ketika terjadi perubahan kualitas pada lot yang diinspeksi. Bayangkan kalau terjar seperti ini. Ya, mau catat kita di titik C, mau cacat kita di titik D, itu probabilitasnya sama, ya, kurang sensitif. Ini sekitar 0,8, ini juga sekitar 0,8. Jika kita mendapatkan sampling plan dengan kurva yang landai seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa sampling plan itu sama sekali tidak mampu menseleksi supplier. Ya, masa supplier yang tingkat cacatnya mendekati 10% dengan supplier yang tingkat cacatnya di bawah 4%, itu probabilitas penerimaannya sama gitu. Maka dengan demikian, supplier-supplier yang memiliki tingkat cacat yang bagus antara A atau B atau C, mereka akan mengendorkan kualitas mereka menghampiri D, ya, sehingga resikonya adalah resiko di konsumen. Kita bakal banyak terjadi kejadian di mana lot yang jelek lah yang kita terima akibat sampling plan kita yang kurang ketat. Ya. Nah, OC curve. Kalau OC curve-nya untuk DSP itu dia menggambarkan 3 grafik ya, 3 grafik untuk satu sampling plan yang sama ya. Ini disebut sebagai probabilitas penerimaan 1, Romawi 1 ya. Tapi A1 mau Romawi 1 mau angka 1 boleh. Itu artinya probabilitas lot diterima pada saat pengambilan sampel pertama. Ya, kalau yang berikutnya ini adalah probabilitas penerimaan total, ya, probabilitas penerimaan lot, ya, karena kita ada ngambil 2 kali, maka probabilitas penerimaan itu ada 2 kemungkinan, apakah kita terima pada saat pengambilan lot pertama atau pada saat pengambilan lot kedua, ya, sehingga PA di sini adalah PA1 ditambah PA2, ya, agak kompleks ya perhitungannya dibandingkan SSP, ya. Jadi Bu, kalau agak kompleks, kenapa orang menggunakan double sampling plan? Ya, nanti Anda akan bisa menjawab pertanyaan itu untuk latihan soal terakhir. Ya, untuk AQL yang sama dan kode yang sama, single sampling plan biasanya membutuhkan sampel yang jauh lebih banyak daripada DSP. Ya, menginspeksi itu biaya bagi perusahaan. Apalagi kalau inspeksinya itu merusak ya. Kalau kita ngambil 10 per 1 biji 100.000, 10 biji sudah 1 juta. Tapi kalau single sampling plan-nya mengharuskan kita ngambil 50, habisnya sudah 5 juta ya. Jadi SSP cenderung menghasilkan sampel yang lebih banyak. Nah, sampling plan dengan N yang lebih besar daripada DSP untuk kode huruf yang sama dan AQL yang sama. Untuk kode huruf dan AQL yang sama ya. Sedangkan grafik yang satunya di sini itu adalah PR ya. PR itu artinya apa? Probabilitas lot di reject pada sampel pertama. Probabilitas lot di reject pada sampel pertama. Ya kalau ditanya kenapa Bu harus 3 grafik ini? Ya, nggak tahu ya. Jadi biasanya yang berpengaruh justru yang dilihat itu menurut Bu Yeni adalah ini yang Bu Yeni stem ini, yang Bu Yeni stem love ini. Nah, itu yang important ya. Ini adalah grafik PA yang sesungguhnya ya, PA yang sesungguhnya. PA total maksudnya PA1 tambah PA2. Kalau yang di stem bintang ini dengan yang ini cuma probabilitas terima dan tolak pada lot pertama saja. Lot pertama saja. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung PA untuk sebuah sampling plan DSP. Diperhatikan baik-baik. Kalau tidak mengerti, tinggal diulang ya, nggak perlu ditanya. Kalau mau tanya, besok tanyanya pada saat pertemuan di synchronize meeting dengan Zoom. Atau Anda juga bisa bertanya pada saat ada kesempatan bertemu dengan dosen atau asisten. Nah,
menghitung, sekarang kita akan mencoba menghitung PA. Untuk menghitung PA, probabilitas penerimaan, maka kita harus belajar menghitung PA1 dan PA2. Ya. Nah, kita akan mencoba menghitung untuk case soal yang sama, yaitu case-nya ini. Ya. N1 dan N1 50, N2 100, C1 1, C2 3. Oke. Bu ini akan kembali ke slide-nya yang tadi dulu untuk menghitung PA1 dan PA2. Oke, kita akan menggunakan decision tree yang sudah kita jelaskan sebelumnya tadi untuk menghitung PA. Ya, yang pasti Anda sekarang sudah familiar terhadap decision tree tersebut. Kita akan menerima lot kita pada saat pengambilan sampel pertama jika D1 kita lebih kecil sama dengan 1. Maka kita sebut sebagai probabilitas penerimaan pada lot 1. Kita akan menerima lot 1, kita akan menvonis lot diterima pada saat pengambilan sampel pertama adalah pada saat cacat kita kurang dari D1 kurang dari sama dengan 1 ya. Lebih kecil sama dengan 1. Lebih kecil sama dengan 1. Ya. Sama seperti penjelasan sebelumnya, maka kita bisa we used to apply the Poisson distribution to calculate the acceptance probability, probabilitas penerimaan. Jadi ini karena kita lagi ngitung untuk lot 1, kita pakai lambdanya 1 ya. Lambda 1 itu sama dengan N1 kali P ya. P-nya dihitung untuk contoh soal 5% ya. P-nya dihitung untuk contoh soal 5%. Diminta untuk ngitung P sama dengan 5%. Ya, kalau OC Group kita mencoba perhitungan untuk berbagai P ya. Tapi kalau di soal dikatakan gini, kualitas dari supplier 10%, maka kita ngitunglah PA pada P 10%, PA pada persentase cacat 10%. Kualitas, hitunglah probabilitas penerimaan ketika supplier memiliki tingkat kualitas cacat 5%. Itu berarti kita menghitung PA untuk P 5%. Nah, dengan P 5%, kita akan mendapatkan lambda 1 sama dengan N1 kali P. N1-nya 50 kali P, berarti 5%. Kita akan mendapatkan lambdanya 2,5. 2,5. Ya. Setelah ini Anda bisa menggunakan tabel ya. Anda bisa menggunakan tabel untuk menghitung P D1 lebih kecil sama dengan 1. Bisa menggunakan tabel, juga bisa menggunakan Excel ya, bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan Excel. Sayangnya ini slide tidak bisa berpindah dulu, kalau berpindah hilang semua ya. Jadi Anda coba cari di lambda 2,5 pakai tabel distribusi Poisson, Anda akan mendapatkan nilainya 0,287. 287. Kita keep ya, 0,287. Ya, nanti Ibu ini akan tunjukkan perhitungannya pakai tabel atau pakai Excel ya. Kemudian kita lanjutkan PA2 sekarang ya. PA2. Kapan kita akan menerima lot kedua? Nah, ini agak complicated, agak panjang. PA2. Sekarang kita akan menghitung PA2. Kapan kita akan menerima PA2? Kapan kita akan menerima lot kedua atau PA2 terjadi pada saat D1 tambah D2 lebih kecil sama dengan 3. Di mana ada syaratnya. Ini hanya terjadi untuk D1 sama dengan 2 dan 3. Ada syaratnya. Ya. Hanya terjadi pada saat D1, 2, dan 3. Ini ya. Loh, kok bisa ya, Bu?
pada saat kondisi D1 sama dengan 2 dan 3 IR ini kalau cacatnya kurang dari sama dengan 1 kan sudah accept nih. Kalau cacatnya lebih besar sama dengan 3 kan reject nih. Tapi ini 3-nya nggak ikut ya. 3, 4,5 dan seterusnya. Ya. Tapi kalau berada di antara 2 dan 3, kita baru ngambil sampel kedua. Nah, pada saat kita ngambil ke sampel kedua, baru ada keputusan reject or accept pada sampel kedua. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan bahwa jika D1-nya sama dengan 2, maka D2-nya lebih kecil sama dengan masukkan 2 di sana, D1-nya dimasukkan 2 berarti D2 lebih kecil sama dengan 1. Artinya, jika pada sampel pertama sudah ditemukan cacat sebanyak 2, maka di sampel kedua, cacatnya hanya ditolerir maksimum 1. Kalau bisa 0 atau 1. Selagi cacat kedua antara 0 dan 1, kita masih accept lot-nya. Ya. Atau kemungkinan yang kedua adalah jika cacat pertama sudah ketemu 3, maka inspeksi di sampel kedua, kita masukkan ke dalam rumus itu, maksimum 0 ya, D2-nya maksimum 0. Atau bisa ditulis juga D2 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, inilah yang kemudian kita pakai untuk perhitungan. Kita pakai untuk perhitungan PA2. Nah, untuk itu Bu Yeni perlu berpindah ke tabel distribusi Poisson atau menggunakan Excel ya. Kita akan berpindah slide. Ya, ini di screenshot dipindahkan ke Excel ya, karena Bu Yeni perlu menjelaskan. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa penjelasan PA2 ini bisa Bu Yeni tulis ulang di sini ya. Tulis ulang di sini. PA2 bisa dihitung dari D1 tambah D2 lebih kecil sama dengan 3. Nah, setelah penjabarannya ini, kita akan menulis lagi PA2 bisa dihitung dari mana? Dari probabilitas D2 lebih kecil sama dengan 1 dikalikan D1 sama dengan 2, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. PA2 bisa dihitung dari ini, D2 lebih kecil sama dengan 1 dikalikan P D1 kali sama dengan 2, ditambah D2 lebih kecil sama dengan 0, dikali D1 sama dengan 3. Jadi pada dasarnya Bu Yeni hanya menuliskan ulang penjabaran yang sudah kita diskusikan sebelumnya ini ke dalam perhitungan ini. Ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, P2 lebih kecil sama dengan 1 karena kita lagi cari lambda 2 kan. Kalau asalkan di sininya itu D2, asalkan di sininya itu D2, maka kita harus menggunakan lambda 2 ya. Kita harus menggunakan lambda 2. Jadi kalau ininya D2, kita gunakan lambda 2. Kalau ininya D1, kita gunakan lambda 1. Ya. Masih ingat ya lambda 2. Ini tulis dulu lambda 2 di sini itu berarti N2 kali P ya. N2 kali P. N2 kita berapa? N2 kita 100, P-nya kita 5%. 5%. Ini sama dengan N2 dikalikan P. Dikalikan P. Maka hasilnya adalah 100 kali 5%. 5. Lambdanya 5. Kalau boleh highlight, berarti di sini lambdanya 5, P lebih kecil sama dengan 1. Berarti yang ini kan ya? Ini, cekrek. 0,04 ya. 0,04 itu kita masukkan nilainya di angka ini ya. Oke.
Kemudian kalau D1 sama dengan 2, kita pakai lambda 1 ya, pakai lambda 1. Lambda 1-nya kalau Anda masih ingat tadi, lambda 1 itu sama dengan N1. N1 itu N1 kali P ya. N1-nya 50 kali 5%. 2,5 ya, sama dengan 2,5. Ya, tapi kan nggak ada 2,5 di tabel. Anda bisa interpolasi di tengah-tengahnya ya. Tapi ini tabel adalah tabel lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan. Sehingga probabilitas D1 kalau Anda bisa pakai rumus Poisson langsung ya. E pangkat min lambda kali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Anda bisa langsung menggunakan rumus itu. Tapi kalau kita menggunakan bantuan tabel, maka D1 sama dengan 2 itu bisa dicari dari di probabilitas D1 lebih kecil sama dengan 2 dikurangi probabilitas D1 lebih kecil sama dengan 1. Lebih kecil sama dengan 1. Nah, itu kita bisa carinya pakai ini, pakai rumus ini ya. Pakai rumus ini, Anda lihat di sini Poisson distribusi, 2-nya itu kita mau cari 2-nya di sini. Kalau if only I can copy. Jadi ini adalah P D1 lebih kecil sama dengan 2. Hasilnya adalah ini. Masih ingat dong minggu penjelasan sebelumnya ya. Angka pertama 2 itu menunjukkan D1 yang mau kita cari. Angka kedua 2,5 itu menunjukkan lambda ya. Lambda satunya 2,5. Maka hasilnya adalah jadi ini adalah D1 lebih kecil sama dengan 2. Yang ini D1 lebih kecil sama dengan 1. Maka begini kurangi ya. Sehingga hasilnya kita dapatkan seperti ini. Begitu sebaliknya, D2 lebih kecil sama dengan 0, itu yang stem bintang ini yang bintang di sini nilainya, sedangkan yang di sini itu adalah stemnya yang low. Stemnya yang low, ya. Ini yang bintang. Oke. D1 sama dengan 3-nya dicari dari mana? Dicari dengan menggunakan rumus yang sama. Dengan menggunakan rumus yang sama, hasilnya adalah ini ya. Jadi ini D1, PD1 lebih kecil sama dengan 3, sedangkan yang ini PD1 lebih kecil sama dengan 2. Ya. Oke. Ya, tinggal dimasukkan. Kita akan memperoleh nilainya. Kalau ini kita hitung-hitung ya. Ibu ini copy paste di sini. Enter. Hilangkan kutipnya. Kalau di Excel kalau kita tambah kutip berarti formulanya nggak jalan. Kalau kita hilangkan kutipnya jalan ya. Sekitar 0,0118. Kita pakai 4 digit aja di belakang koma ya. 0,0118. Sehingga PA1 tadi 0, catatannya Bu Yeni itu ada di 0,287 ya. PA1 ini loh 2,87 yang spotlight yang ini 2,87 ya. Terus kemudian PA2 kita adalah senilai ini 0,0018. Maka ketika kita jumlahkan kita akan mendapatkan probabilitas penerimaan lot kita, PA kita. PA. Jadi lot kita
Jika seorang supplier memiliki kualitas barangnya cacatnya 5% dan mengirimkan ke kita dengan sampling plan DSP ini, maka kemungkinan besar lotnya akan keterima sebanyak 30%, ya. 30% berarti probabilitas tolaknya adalah 70%. Artinya kalau dia kirim 10 kali, hanya 3 kali yang akan diterima. Ya, entah diterima pada saat pengambilan pertama, entah diterima pada saat pengambilan kedua, whatever, ya. 7 kalinya akan di reject, entah di reject pada pengambilan sampel pertama atau kedua. Nah, itulah gunanya kemampuan Anda bisa menghitung PA, bisa memprediksi. Sekali lagi, Bu ini sudah menyampaikan bahwa kegunaannya kita mengetahui PA, probabilitas penerimaan. Kalau kita sudah tahu rendah, maka kita harus melakukan aksi agar probabilitas penerimaan ini tinggi. Ibaratnya kalau kita mau masuk ke sebuah sekolah, jika probabilitas kita rendah, maka kita harus belajar ekstra. Kita mau ikut ujian saringan masuk, SNPTN, kalau kita probabilitas diterimanya rendah, kita harus melakukan aksi, ya, belajar, ikut bimbel, kemudian baca yang lebih banyak, latihan-latihan soal, dan seterusnya. Sama ketika supplier mengetahui probabilitas penerimaannya hanya 30%, maka ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Nah, Anda bisa memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Bagaimana cara mereka meningkatkan kualitas mereka. Tapi jangan menggunakan cara licik, ya. Barang-barang jeleknya disimpan di bawah-bawah agar tidak terkena inspeksi. Justru yang harus dilakukan di sini itu adalah memperbaiki kualitasnya. Kalau dia adalah lembaran kaca, maka dia harus memperhatikan bahwa kenapa kacanya dia itu persentase cacatnya sampai 5%. Bisa enggak persentase cacatnya diturunkan dari 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2. Maka semua konsep yang dikatakan 7 tools bisa digunakan untuk membantu perusahaan memperkecil tingkat cacat mereka. Oke, silakan diendapin dulu, dilihat-lihat, berlatih, ya. Berpikir-pikir, barangkali ada pertanyaan yang tidak bisa mengerti, bisa ditanyakan pada saat pertemuan, synchronized meeting, ataupun bisa didiskusikan bersama asisten ataupun dosen kalau memungkinkan untuk bertemu. Nah, proses perhitungan kita tadi ada juga di slide maupun di PowerPoint, ya. Angkanya bisa berbeda-beda, bisa saja karena kita menggunakan pendekatan Poisson atau kita menggunakan pendekatan binomial, bisa saja. Atau tabel tidak ada, waktu ujian Anda diharuskan menggunakan interpolasi. Angkanya bisa beda-beda dikit, tapi yang terpenting adalah kemampuan Anda menghitungnya, mampu bisa menghitung PA1 dan PA2. Nah, di sini didapatkan bahwa tadi ya PA sekitar 0,299, kalau digenapkan ya sekitar 30%. Kalau PR di sini itu artinya apa? Bukan pekerjaan rumah. PR itu probabilitas lot ditolak pada sampel pertama. Ya, sampel pertama. Tinggal dihitung aja menggunakan lambda 1 ya, 0,242. Ya, ini semacam predicting aja ya, berapa probabilitas saya ditolak pada lot pertama. Tapi kalau Anda mau cari berapa probabilitas pada saat lot kita ditolak, kalau ada pertanyaan probabilitas lot diterima, jawabannya adalah 30%. PA. Itu berarti 0,29,91%. Ya, atau tadi yang begini kenapa menjadi 30%, ngomongnya lebih enak. Sedangkan probabilitas lot ditolak, ya 1 minnya ditolak adalah 1 min PA. Jadi sekitar 70%. Cukup tinggi. Makanya jangan kirim barang dengan persentase cacat 5%. Probabilitas ditolaknya 70%, diterimanya cuma 30%. Kalau bisa kualitas barangnya ditingkatkan ya. Nah, Anda bisa lihat OC curve berikut ini.
Ya, bisa lihat OC curve berikut ini. Jadi kalau if I draw a line pada saat P 2% ya, ini P 2% kita, ini posisi P 2%. Tadi kan 5% di sini. PA-nya cukup rendah ini, sekitar 3% ya. Kalau kualitas bisa ditingkatkan ke sini, bisa ditingkatkan ke 2%, maka kita drag line ke atas, PA-nya tinggi nih. Ya, sekitar garis tegak lurusnya gini kan. 80%, above 80% ya. Jadi ya itulah yang harus dipikirkan, tapi jangan pikirkan yang licik-licik bahwa barang cacatnya disembunyikan, tapi justru kualitasnya diperbaiki. Dari 5% turun jadi 2% aja bisa menaikkan PA sampai 80% ya, probabilitas peningkatannya 80%. Oke, inilah gunanya OC curve dan kemampuan Anda untuk menghitung probabilitas penerimaan. Kita lanjutkan. Ini metode ASN. Nah, ASN ini Anda bisa menggunakan rumus yang di sini ya, ASN yang rumus yang di sini. ASN ini artinya seperti ini ya. Kalau di single sampling plan, Anda kan cuma ngambil N1 ya. Kalau di double sampling plan, Anda selain ngambil N1, Anda memungkinkan ngambil N2. Tapi N2 tidak setiap kali. Tidak setiap kali. Artinya ketika kita tidak mampu membuat keputusan pada saat log pertama, sampel pertama, kita baru ambil sampel kedua. Jadi N2 hanya dilakukan jika di sampel pertama tidak bisa diputuskan apakah accept atau reject. Nah, rumusnya ini ya, average sample number bisa diperoleh dari N1 pasti, ditambah N2-nya yang nggak pasti. N2 hanya terjadi jika kita tidak mampu membuat keputusan di lot 1. Kapan kita tidak mampu membuat keputusan di lot 1? Adalah 1 min P1. P1 itu adalah probabilitas kita sudah bisa membuat keputusan di pengambilan sampel pertama. Apakah itu probabilitas kita terima atau probabilitas kita tolak ya. Jadi P1 Romawi ini artinya probabilitas kita sudah bisa membuat keputusan pada pengambilan sampel pertama ya. Jadi P1 Romawi ini juga satu Romawi ini nggak bisa apa ya, P1 nanti ini tulis P1-nya itu adalah PA1 ditambah PR. Ini satu Romawinya saya tulis seperti ini, P1. Ya. Jadi kalau ada soal yang menanyakan berapa probabilitas lot sudah bisa divonis pada sampel pertama, pengambilan sampel pertama, ya jawabannya adalah P1 Romawi ini. Ya. Atau pertanyaannya, berapa probabilitas akan diambil sampel kedua? Maka jawabannya adalah 1 min P1 Romawi ini. Ini adalah, saya tuliskan di bawah, ini adalah probabilitas diambilnya sampel kedua. Karena sampel pertama belum ada keputusan. ASN. Ya, selanjutnya kita lihat ini kurva ASN-nya. Ini menarik ya. Bukan hanya semacam kurva, tapi ini menarik. Anda bisa lihat untuk ini yang tadi Bu ini sampaikan, untuk kode dan AKL yang sama, single sampling plan akan menghasilkan sampel sebanyak ini. Sedangkan
Double sampling plan akan menghasilkan kurva seperti ini. Kadang di bawahnya SSP, kadang harus di atasnya SSP, kadang di bawahnya lagi. Nah, di atasnya ini karena apa? Karena harus mengambil sampel kedua tadi, ya lebih banyak sampel kedua. Tapi kalau yang satunya curtailment ini gini. Waktu dikatakan bahwa how to say ya, curtailment itu contohnya, saya kembali ke slide yang sebelumnya ya. Oh, contoh ini. Slide yang sebelumnya. Udah hilang tulisannya. Ya, di sini aja. Contohnya adalah ketika kita mengatakan bahwa D1 ya tambah D2 tidak boleh melebihi 2. Ya, tidak boleh melebihi 2. Di mana D1 sudah sama dengan 2. Artinya D2 hanya toleransi 0. Ya kan? Seperti ini. D1 lebih kecil sama dengan 2. Jadi kalau di pengambilan sampel pertama cacatnya sudah 2, maka di pengambilan sampel kedua harus 0. Ya. Jadi kita inspeksi kan, ini N2-nya 120 kalau contoh yang soal di sini. Ambil 60, terus ngambil lagi 120. Nah, yang maksudnya curtail inspection itu artinya ketika kita inspeksi 120 unit, belum selesai inspeksi 120 menit, baru inspeksi unit pertama, sudah ketemu satu cacat. Berarti kan D1 sudah tidak memenuhi. D1-nya sudah satu cacat. Maka pada saat kita ngambil, misalkan unit pertama saja sudah cacat, dari sampel 120, kita sudah boleh berhenti. Ngapain ngecek lagi 120, 119 unit yang lain? Toh kita sudah bisa mengambil keputusan bahwa lot ini akan divonis ditolak. Seperti itu ya. Jadi nggak usah nunggu 120-nya itu total cacatnya berapa, nggak perlu. Selagi kita sudah mampu menemukan cacat satu saja, maka inspeksi sudah boleh diberhentikan dan lot sudah dinyatakan ditolak. Seperti itu. Tapi ketika kita ngecek 120 masih belum ada, ya kita harus terus-menerus sampai 120-nya itu ketemu satu cacat saja. Seperti itu. Ya, itu curtail. Artinya dari kurva ASN ini artinya jangka panjangnya kalau kita menggunakan curtailment, dan itu kenyataannya ya, nggak mungkin lah kalau dikatakan cacat kedua tidak diizinkan, pada pengambilan sampel kedua tidak diizinkan ada cacat, Anda ketemu satu, Anda masih menghabiskan waktu untuk inspeksi, yaitu namanya tidak efisien kerjanya. Ya, itu curtailment. Arti dari kurva ini menunjukkan bahwa for long term, double sampling plan always give the benefit that we use less a sample compared to single sample plan. Oke, di double sampling plan ada ratifying inspection too. Ratifying, ya. Tadi Bu Yeni lagi renovasi ini ya rumah, terus beli keramik ya, keramiknya itu ada tulisan ratified. Ya, baru menyadari apa arti ratifying inspection. Jadi kembali lagi ya, ratified inspection itu artinya jika kita inspeksi dan ketemu lotnya jelek, ditolak, maka kita akan melakukan inspeksi 100%, barang yang di-reject boleh dikembalikan. Mungkin di keramik platinum yang ditulis certified itu halnya sama, jika menemukan ada yang cacat, maka cacat itu bisa kita kembalikan ke pabriknya untuk ditukar dengan yang bagus. Tapi itu belum konfirmasi ke perusahaannya, yang tadi Bu Yeni pakai itu punyanya platinumnya. Jadi menurut Bu Yeni itu hal yang bagus ya, tapi ternyata istilah ratified itu ada ya di dunia industri ratified ya.
Nah, ratifying inspection juga berlaku untuk DSP, ya rumusnya tinggal dimasukkan ke sini. Masih ingat ya Anda ya, ratifying inspection itu adalah satu treatment khusus shock therapy yang kita berikan kepada supplier. Jika lot ditolak, kita akan melakukan inspeksi 100%, sehingga barang yang cacat kita kembalikan ke dia semua untuk diganti dengan yang bagus. Tapi ketika lot diterima, kita menerima lot dengan tingkat kualitas kondisi awal, ya. Tujuannya adalah kedepannya kualitas dari lot akan semakin baik, ya. PAOQ akan lebih kecil daripada P0. Ya, kalau Anda tidak mengerti, Anda bisa buka kembali, mendengar kembali video penjelasan yang terkait dengan ratifying inspection di SSP, ya. AOQ dan ATI, ya. Nah, kerugian dari ratifying inspection itu adalah proses inspeksi 100%, itu kita yang lakukan, sehingga ada perhitungan ATI, ya. ATI ini kan kalau kita sampling biasa saja kan N, ya. Tapi kalau kita inspeksi 100% kan N besar, lotnya kita inspeksi semua. Jadi yang diinspeksi lebih banyak. Kalau memungkinkan, kalau kita cerdas, berani negosiasi dengan supplier, maka proses penerapan ratifying inspection kita ngomong ke dia, kalau sampai ditemukan lot ditolak, yang inspeksi 100% jangan kita dong, rugi. Mereka yang inspeksi di tempat, ya, inspeksi 100% yang bagus kita terima, yang jelek dibawa pulang diganti yang bagus, atau kita ngomong ke dia, ya sudah barang kamu dibawa pulang aja. Karena ini vonisnya lot ditolak, saya nggak mau sama sekali, kecuali Anda inspeksi 100% di tempat sekarang ini yang bagus baru saya terima. Nah, kalau bargaining power kita cukup tinggi, kita bisa melakukan itu, maka yang inspeksi 100% bukan kita, tapi supplier, ya. Tapi apakah kita berani memberikan mereka inspeksi 100%? Pertanyaannya, karena tanggung jawab kualitas kan kita serahkan kepada supplier, bukan kepada QC inspektor kita. Oke, berikutnya multiple sampling plan itu samalah ya. Ya, jadi Anda akan mengenal sampel N1, N2, N3, N4, dan seterusnya. Begitu juga acceptance number dan rejection number-nya. Ada AC1, RE1, dan seterusnya. Ya, DSP aja ribet, apalagi NSP, MSP ya. Jadi mungkin jarang ditemukan orang yang menggunakan MSP, paling antara SSP dan DSP. Tapi sekali lagi, kenapa MSP? Mungkin saja MSP akan menghasilkan kurva ASM yang lebih kecil daripada DSP dan SSP untuk tingkat kode yang sama dan tingkat AKL yang sama. Ya. That's it. Terakhir, ini gimana? Keep calm because it's the end. Ini mau minta Anda mengerjakan ini ya. Latihan soal 1, ini kan ada nomograf ya dan tabel groups ya. Pertanyaan A, nomograf dan tabel groups. Ya, Anda tidak perlu menggunakan tabel groups karena tidak diajarin, Anda gunakan nomograf saja. Pada latihan soal A ini, Anda bisa berlatih menentukan AQL, LTPD, alfa, dan beta. Ya. Lalu kemudian Anda bisa berlatih menghitung, merencanakan sampling dengan nomograf, dan menghitung persentase cacat. Kemudian, ini Bu ini coret ya, nomografnya dipakai, sedangkan ininya tidak perlu, tabel groupsnya tidak perlu ya soalnya. Oke, kemudian Anda juga belajar menghitung PA di sini, itu soal yang pertama. Soal yang kedua, ini adalah soal dari latihan UTS ya, ini agak, karena soal UTS biasanya lebih kompleks ya, lebih complicated ya. Bisa Anda coba latihan kerjakan ya, kerjakan nanti dikumpulkan minggu depan, Kalau ada yang mau ditanyakan besok, ada yang ditanyakan pada synchronized meeting, bisa kita bahas pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan yang ada termasuk kendala pengerjaan latihan soal ini. Tapi satu kuncinya, Anda sudah mencoba sebelumnya ya, jangan langsung bertanya walaupun Anda
belum mencoba tapi Anda sudah bertanya, jangan ya. Ini latihan soalnya. Ya, begitu dulu, dicoba dulu mengerjakan. Kalau Anda mampu mengerjakan, berarti Anda sudah paham. Kalau Anda belum mampu mengerjakan, Anda bisa bertanya atau mendengar ulang video penjelasannya. Oke, selamat mencoba. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Ya, itulah ending dari materi sampling penerimaan atribut. Anda belajar sampling penerimaan atribut untuk single sampling plan dan double sampling plan. Kemudian Anda juga belajar tabel nomograf untuk SSP dan military standard 105E untuk sampling plan atribut baik SSP maupun DSP. Setelah Anda mendapatkan sampling plan, Anda menggunakannya menghitung probabilitas penerimaan atau PA. Lalu Anda mampu membuat OC curve menghitung berbagai PA untuk tingkat cacat yang berbeda-beda, mulai dari 0, 1, 2%, dan seterusnya. Ya, di mana kemampuan Anda menghitung probabilitas penerimaan itu bisa digunakan untuk estimasi dasar pengambilan keputusan terhadap lot yang akan Anda kirim ke supplier ataupun lot yang dikirim supplier kepada perusahaan kita. Ya. Oke. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk belajar dan mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Bye-bye.